Titik terendah dalam hidup lo itu apa sih? Titik terendah dalam hidup gue tuh saat ini, sekarang ini. Duh. Pas nyokap bokap gue pisah sih, itu titik terendah gue. Titik terendah ketika gue di PHK sih di suatu perusahaan startup. Di saat gue ngelakuin kesalahan sih. Gak ada gue enjoy orangnya. Gue kurang tahu ya titik terendah dalam hidup gue apa, cuman gue ngerasanya ya ketika gue nganggur aja. Kalau untuk selama ini gue belum ada kayak ngerasain begituan ya. Banyak banget lagi. Ya, gue tuh benar-benar paling sedih ketika melihat kedua orang tua gue berantem. Gue kelilit utang. Yang pertama, ini berarti cerita dikit nggak apa nih? Jangan, nggak mau. Iya, salah apa? Apa ya? Tahu nih. Gue bingung. Ya karena gue ngerasa gue belum bisa jadi apa-apa. Apa itu PHK? PHK ya lu dipecat kerja gara-gara covid gitu mas. Gue lulus kuliah, nganggur 6 bulan, itu ngerasa kayak ya biasa gue ada kegiatan, tiba-tiba gue cuma di rumah, belum kerja, gitu aja. Gak pernah ngerasain titik terendah, gue gak pernah ada gue. Lo pernah ngerasain? Gak pernah ngerasain gue. Berarti lo selalu happy ya? Happy terus. Gue belum ngerasain gitu namanya titik terendah dalam hidup gue. Belum sampai jatuh banget, belum sampai gue depresi. Gue selama ini hidup ya fine-fine aja walaupun dijahatin orang tetap fine gitu. Gue kelilit utang sampai gue di WA sama rentenir. Titik terendah dalam hidup lo ketika bokap lo nyokap lo cerai. Yes, divorce. Apa yang lo lakuin di saat itu, Rika? Gue banyakin aktivitas aja, gue banyak ketemu sama teman-teman gue ngelakuin hal-hal yang sebisa mungkin bisa ngedistract gue sih. Gue ngumpul sama temen pramuka gue latihan silat segala macam deh. Apapun itu gue lakuin yang bisa ngedistract pikiran gue aja. PHK, pekerja harus keluar. Betul. Gue sebutin salah satunya yang paling gue ingat dan yang paling gak mau gue terulang lagi tuh ketika gue ngeliat nyokap gue digampar sih sama bokap gue sendiri gitu. Nyokap gue pernah digampar pas gue mau berangkat sekolah pagi-pagi, terus nyokap gue digampar sama bokap gue itu sampai didorong ke rak piring dan mukanya bengap. Ketika dia nganterin gue, dia cuma ngomong sama temen-temennya matanya kesengat tawon. Kan mana ada ya, habis disengat tawon matanya biru, nggak ada kan. Jadi gue yang paling gue nggak mau ngalamin itu. Dan titik terendah gue itu sih ngelihat bokap gue Kasarin nyokap lo. iya, nggak ngasarin nyokap gue. Makanya sampai sekarang gue dibilang gak deket sama bokap, ya gue gak pernah deket sama bokap sih. Gue ada 2 tahun ini nganggur setelah lulus kuliah, nggak bisa, belum ada kegiatan apa-apa yang menurut gue nggak penting, nggak ada kerjaan. Kadang suka mikir aja sih, suka overthinking aja. Kalau mikirnya tuh kayak apa ya? Lo mau jadi apa sih? Lo mau ngapain? Maksudnya nggak terlalu gue ambil pusing. Ya udahlah, jadi nggak gue pikirin. Itu walaupun itu gue terpuruk banget, cuman gak gue pikirin, gue bodo amatan gitu. Gak pernah ngerasain titik terendah? Belum sih, belum. Dan lu gak akan pernah mau ngalamin itu ya? Ya, gue juga nggak pernah mau sih. Soalnya ya, kalau dibilang gimana ya, pusing juga sih sebenarnya asli. Kalau misalkan lu terus-terus mikirin masalah itu kan yang bikin lu jadi depresi nantinya gitu. Jadi bersikap bodo amat itu perlu. Dulu sering pas gue sebelum kerja gitu. Sering banget gue ngalamin kayak gitu. Orang tua lu sering ribut? Ya. Hal yang lu lakuin di saat itu apa tuh? Ya gue cuma bisa nangis gitu. Gue mau nengahin juga. Ya paling orang tua gue cuma bilang nggak usah ikut campur gitu. Coba bisa ngomong gitu? Ya. Tapi sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah semenjak gue kerja tuh, ya mungkin mereka mikir juga kali ya kalau gue tuh semakin lama semakin dewasa gitu. Gak mau kalau misalnya mereka tuh berantem mulu di depan gue gitu, kayak gitu lah. Gue cuma pengen bilang ke bokap gue ya, lo beruntung udah bisa nemuin cewek yang kayak mama gitu. Di saat lo susah, pernah nabrak orang sampai meninggal dan semuanya dijual, mama tetap ada buat lo gitu.
Jadi menurut gue jangan sia-siain mama deh. Jadi kan gue ya kalau berdoa kan Tuhan. Begitu gue kesandung masalah yang menurut gue besar juga. Terus gue berdoa, gue sholat juga, terus akhirnya yang kayak anjing kenapa gue sholat dah bajingan gitu. Kesel karena waktu masa-masa gue agnostik itu gue bisa dapetin apa aja. Gue tuh merasa pinter banget, gue bisa dapetin apa aja, gue bisa ngeraih apa aja, ya itu mah kecil banget dah. Terus kena masalah, anjing gue kenapa perlu berdoa lagi, gue kan bisa harusnya gak berdoa. Tapi akhirnya pas gue berdoa gue nyaman, oh berarti emang kodratnya manusia itu harus punya harapan ya gitu, harus berharap pada sesuatu gitu.